Aku usul mungkin mau kayak tuh, iki lagi metu ya, lagi metu, buku, iki metu kedua, buku ya, iki caleg, tuku, loh, iki metu keempat. Tolong di unmute ya. Unmute. Tadi bukan mana? Di unmute ya, Satrio. Ya suruh deh. Iki lo rame itu salah. Oh, di suruh. Oke. Cuma gua tak gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi ya kita di perkuliahan bisnis internasional. Hari ini tatap muka ke-12 ya. Nah, saya mohon maaf, infonya mendadak, saya harus daring, karena ada kendala kesehatan. Saya nggak apa-apa, tapi tangan saya yang sakit. Jadi kalaupun ke kampus pasti mobilitasnya terbatas gitu ya. Jadi untuk lebih amannya saya milih daring. Mudah-mudahan besok sudah bisa ke kampus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan internasional atau manajemen keuangan global, gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semua kelas baik manajemen pemasaran, keuangan maupun SDM akan mendapatkan materi yang sama, tapi dengan penekanan sesuai dengan konsentrasi masing-masing, gitu ya. Nah, baik. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang ini kan ya, manajemen pemasaran global ya, yang karena ini berhubungan dengan bisnis internasional, maka demikian juga dengan manajemen keuangan internasional dan apalagi yang berkaitan dengan transaksi internasional. Baik, saya akan langsung share screen. Mungkin kalau ini masih berapa orang ya, sebentar. Kalau misalnya saya screenshot sekarang, untuk absen saya screenshot dulu karena ini absen manualnya ini sepertinya ketinggalan di kampus ini, kayaknya nggak ada gitu ya. Oke, baik, dicoba dulu on cam, saya screenshot dulu untuk absen ya. Rahelia, Arum, Siska, Alvina Damayanti. Oh, oke, Fatah Karisma ini sedang di pesawat ya. Oke, 1, 2, 3.
Ya, saya langsung share screen. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya, layarnya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, baik, sambil menunggu yang lain, kita akan membahas tentang manajemen keuangan internasional. Kene dhewe. Ya iki lho sing krise wingi. Di unmute ya, Lho, di unmute ya. iki lho, sing krise iki lho, wingi sing aku takok. Carimu petik-petik iku. Iku nang ndi bukake? Nang ndi iku bukake? Heeh, terus? Oke. Lho, lah wong iku input guru iso kok. Armadani, tolong di unmute ya. Armadani, Buka nang itu. Buka nang file lah. ya ini masih kerja kan ya. Nah, tolong di unmute dulu. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Apa iki add out? Halo. Penambahan. Terlihat, Bu. Pertama. Barusan Oke. Armadani, halo. Minta tolong di unmute ya. walah, sorry Bu. Ya, maaf Bu, masih kerja. Iya, ya, oke. Ya, baik. Ini masih ada yang masuk. Bentar. Kalau enggak segera nanti. Ya. Nah, konsep dari manajemen keuangan internasional ya. Jadi kalau berbicara tentang bisnis internasional dalam ruang lingkup bisnis internasional, maka kita tidak bisa terlepas dari manajemen keuangan internasional. Kenapa? Karena dalam transaksi bisnis internasional tentu saja kita membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu, membutuhkan dasar untuk bisa melaksanakan berbagai transaksi internasional. Nah, dengan itu maka manajemen keuangan internasional menjadi penting ya. Nah, baik secara konsep maka manajemen keuangan internasional itu menekankan bahasan pada aktivitas perusahaan multinasional ya, mau nggak mau gitu ya, karena perusahaan multinasional atau MNC atau multinational corporation merupakan aktor ya kan, merupakan pelaku di dalam bisnis internasional. Nah, sehingga perusahaan yaitu
kita sudah paham ya, perusahaan internasional, perusahaan multinasional, perusahaan global ya atau MNC, yaitu perusahaan yang memiliki anak-anak cabang, perusahaan dan afiliasi di negara-negara lain. Nah, berikutnya latar belakang ekspansi ke luar negeri. Jadi ini sudah kita bahas ya di awal-awal perkuliahan sebetulnya ya. Jadi apa saja yang memotivasi, yang mendorong, yang melatar belakangi perusahaan-perusahaan untuk kemudian go internasional atau memasuki pasar global. Oke, baik. Armadani udah dibaca ya. Nah, yang pertama yaitu mencari pasar baru. Jadi ini selalu menjadi tujuan atau bukan tujuan ya, menjadi salah satu motivasi yang paling penting gitu ya, paling utama. Jadi melebarkan sayap gitu, mencari pasar baru. Kemudian memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri. Nah, kemudian kita juga sudah paham, jadi mencari suplai bahan baku baru. Nah, karena ini kan kita sudah bahas, jadi karena kebutuhan bahan baku di dalam negeri tidak dapat dipenuhi, maka kita bisa melakukan impor kan gitu. Nah, ketika suplai bahan baku ini terkendala, maka kegiatan bisnis internasional dalam hal ini adalah ekspor impor ya, karena kita berbicaranya tentang transaksi luar negeri, perdagangan internasional, maka mau nggak mau juga kita berbicara tentang ekspor dan impor. Ya kan? Terus selain mencari suplai bahan baku yang baru, juga mengeksploitasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain. Jadi apa namanya, kita butuh identifikasi kan gitu ya, peluang-peluang pasar, terus kemudian apa saja yang bisa di apa, digali dari bahan sumber-sumber daya yang ada di negara-negara lain untuk keperluan bisnis kita. Nah, kemudian meminimumkan biaya-biaya atau cost minimizer ya. Nah, dalam hal ini mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi luar negeri yang berbiaya rendah gitu ya, yang biayanya lebih rendah. Erwin ini tadi berarti nggak stabil mungkin ya, koneksinya keluar terus masuk lagi. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh teknologi baru, meningkatkan efisiensi produksi, ya kan? Sudah paham ya kita ya, memperoleh teknologi baru dengan berpartner dengan negara-negara lain yang notabene bisa jadi apa namanya, perkembangan teknologinya lebih gitu ya, lebih bagus, lebih baik daripada domestik, maka perlu menjalin atau perlu berekspansi keluar. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi juga seperti itu. Jadi dengan mencari tadi itu berhubungan dengan mencari sumber bahan baku yang berbiaya rendah ya, yang lebih rendah. Berikutnya menghindari kendala atau rintangan-rintangan politik dan regulasi, gitu ya. Nah, menghindari kendala dan rintangan-rintangan politik serta regulasi. Jadi kalau apa namanya, di domestik itu biasanya aturan-aturan bisa sedikit di apa namanya, hindari ya. Terus berikutnya kondisi politik gitu ya, yang dapat menjadi kendala baik domestik maupun luar negeri ya, itu juga bisa dihindari. Kemudian menghindari risiko dengan diversifikasi ya, otomatis ya.
Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah membahas ya di konsepnya bahwa manajemen keuangan internasional itu tidak terlepas dari MNC, ya, multinational corporation selaku aktor gitu ya di dalam bisnis internasional. Nah, terkait dengan MNC secara definisi kita sudah paham, kemudian awalnya gitu ya, mereka-mereka atau perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Nah, kemudian setelah berkembang dan seterusnya, mereka bisa menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk anak perusahaan di negara lain. Ya, contoh perusahaan-perusahaan MNC skala internasional ya itu Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, ya Samsung ya. Nah, jadi itu beberapa apa namanya perusahaan multinasional yang sudah sangat dikenal gitu ya. Kita juga sudah mengenal semua. Kemudian, nah tujuan dari MNC ya yang perlu diketahui ya, jadi berhubungan dengan pasar Anglo-Amerika yang memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional itu harus mengikuti model maksimasi ya atau meningkatkan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Jadi eh, apa namanya, apalagi yang MNC ya, tujuan perusahaan domestik secara umum itu kan memang memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau shareholder. Nah, yang secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagaimana diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat risiko tertentu. Nah, itu dan sebaliknya meminimumkan risiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Itu menurut Eijkman dan kawan-kawan pada 2010. Jadi definisi dari MNC seperti di awal tadi, kemudian tujuannya ya adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan juga kekayaan pemegang saham. Oke, nah sedangkan kendala yang dihadapi oleh MNC di mana para manajer perusahaan multinasional berupaya memaksimalkan nilai perusahaan, sementara itu mereka dihadapkan oleh kendala-kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam kendala lingkungan, regulasi, dan juga etika. Itu menurut Jeff Madura pada 2003. Ya, jadi kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di saat mereka itu berjibaku untuk memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka di sisi lain mereka juga menghadapi banyak kendala gitu ya. Nah, baik itu yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau kendala yang berkaitan dengan lingkungan kita sudah bahas ya. Lingkungan bisnis itu apa saja dari sisi sosial, ya, ekonomi, politik gitu ya. Terus kemudian teknologi itu juga bisa menjadi kendala karena perkembangan teknologi yang tidak apa namanya tidak up to date gitu ya. Perusahaan MNC kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi yang signifikan maka akan sangat berdampak pada kinerja mereka gitu. Nah, terus kemudian regulasi. Regulasi ini berkaitan dengan aturan, ketentuan gitu ya, kebijakan baik mestinya kebijakan internasional dalam hal ini ya yang terkait dengan bisnis internasional dan juga etika. Nah, etika bisnis. Jadi ini penting ketika berbicara tentang etika bisnis, maka
banyak ya yang bisa dieksplor. Jadi bagaimana melakukan bisnis untuk mencapai tujuan, tapi tetap memperhatikan kepentingan ya dunia gitu ya, kepentingan MNC, kepentingan masyarakat internasional gitu ya. Jadi jangan berbisnis yang melanggar etika gitu ya. Nah, yang terkait dengan etika bisnis kita juga sudah sempat singgung kemarin tentang CSR misalnya. Itu salah satu praktek-praktek etika bisnis ya. Jadi CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, ini sudah diberikan kendalanya, diberikan deskripsi ya. Jadi kalau kendala lingkungan tiap negara itu memiliki karakteristik masing-masing gitu kan ya. Nah, izin usaha semacam ini yang meliputi kendala lingkungan. Kemudian kendala regulasi, nah, ketentuan kebijakan ya, ini yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, ya kan? Yang terkait dengan keuangan, gitu ya, yang terkait dengan keuangan. Jadi para manajer keuangan tidak hanya harus mengenal kendala regulasi yang ada dalam satu negara, tapi juga harus memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kendala regulasi. Nah, berikutnya kendala etika. Nah, praktek bisnis ya yang tidak etis. Oke. Nah, jadi misalnya kasus suap dan macam-macam di situ ya ada, ya kan. Masing-masing negara kan punya etika bisnis yang berbeda ya satu dengan yang lain. Jadi ya harus diketahui oleh masing-masing negara juga gitu ya ketika akan berbisnis. Nah, kemudian berikutnya metode bisnis internasional yang berhubungan dengan manajemen keuangan internasional ya. Yang pertama kita berbicara tentang perdagangan internasional. Kemudian ada lisensi ya, ada licensing. Kemudian ada franchising atau waralaba. Terus berikutnya ada usaha patungan atau joint venture, ada akuisisi perusahaan asing, kemudian ada pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, penjelasannya bahwa perdagangan internasional dalam hal ini adalah ekspor impor ya, sudah kita pahami bersama, seringkali kita sebut juga. Jadi merupakan pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar ke luar negeri. Jadi caranya adalah dengan melakukan atau melaksanakan ekspor ya. Nah, melalui agen atau distributor ya dalam menghadapi demand di luar negeri yang sangat tidak pasti atau untuk mendapatkan bahan baku berharga murah. Nah, jadi sesuai dengan tujuan konsep awal tadi ya dari bisnis internasional atau perdagangan internasional. Oke, berikutnya, nah usaha patungan atau joint venture. Nah, ini juga sudah sering kita bahas ya, kita singgung. Jadi merupakan suatu usaha yang dimiliki dan dioperasionalkan secara bersama oleh dua perusahaan atau lebih. Gitu ya, karena sesuai dengan namanya kan usaha patungan berarti lebih dari satu perusahaan. Nah, sebagian besar usaha patungan memungkinkan dua perusahaan mengaplikasikan keunggulan komparatif mereka masing-masing ke dalam suatu proyek tertentu, gitu ya. Nah, kemungkinan menghindari rintangan-rintangan investasi dan lebih sedikit exposure atau country risk ya, risiko-risiko yang dihadapi dalam negeri gitu ya. Kemudian
memiliki potensial loss terhadap kontrol atau intellectual property. Jadi potensial loss, jadi sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian, gitu ya. Nah, yang dicontohkan di sini sebagai usaha patungan adalah Xerox Corp dan Fuji Corporation di Jepang, ya, di mana mereka terlibat dalam usaha patungan yang memungkinkan Xerox memasuki pasar Jepang dan memungkinkan Fuji memasuki bisnis fotokopi. Oke, nah itu apa namanya contoh dari joint venture. Nah berikutnya, oke, franchising atau waralaba, ya. Ini sudah ya, franchising atau waralaba. Nah, jadi franchising itu merupakan kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan atau pelayanan tertentu, ya kan, bantuan dan mungkin juga investasi awal kepada franchisee atau perusahaan yang diberi franchise dengan imbalan fee secara periodik, gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari waralaba, ya. Jadi kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan dan pelayanan tertentu, bantuan dan mungkin juga investasi awal kepada perusahaan yang diberi franchise dengan imbalan fee secara periodik. Nah, yang termasuk di dalam franchising atau waralaba contohnya adalah McDonald, Pizza Hut, KFC, gitu ya, dan lain-lain yang memiliki waralaba-waralaba yang dimiliki dan dikelola oleh penduduk lokal di banyak negara. Jadi mereka memberikan franchise, ya, izin untuk hampir sama dengan licensing kan ya, lisensi. Jadi itu kemudian berikutnya adalah akuisisi. Nah, akuisisi. Sudah ada yang pernah mendengar istilah akuisisi ini? Sudah ya? Halo? Ada yang tahu akuisisi? Belum? Oke. Ini nggak tidur kan ya? Nanti pada tidur karena nggak ada yang on cam. Bu Rini ngomong sendiri nanti ya. Oke, baik. Akuisisi perusahaan asing yang ada di luar negeri, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sering mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri sebagai salah satu cara untuk penetrasi atau memasuki pasar luar negeri. Nah, akuisisi memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan bisnis di luar negeri secara penuh dan mendapatkan pangsa pasar dalam jumlah besar secara cepat. Nah, ini yang menjadi keyword ya. Jadi makanya banyak MNC itu atau perusahaan-perusahaan itu untuk memasuki pasar global itu menggunakan metode akuisisi. Ya, jadi karena apa? Kalau akuisisi itu perusahaan tinggal mengambil alih gitu ya perusahaan yang sudah ada di luar negeri. Nah, karena perusahaan yang diambil alih itu kan sudah dari sisi manajemen, dari sisi misalnya apa operasional karyawan itu kan sudah ada sehingga tidak perlu membuat perencanaan yang dari awal dari nol ya. Tinggal bagaimana mengelola kembali gitu ya, mengelola kembali perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Nah, berikutnya pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Nah, apa itu subsidiari? Jadi perusahaan-perusahaan itu dapat melakukan penetrasi pasar luar negeri dengan cara mendirikan operasi-operasi baru di luar negeri, ya, untuk memproduksi dan menjual produk-produknya.
Nah, seperti halnya akuisisi, metode ini memerlukan investasi yang cukup besar, ya, itu ya, karena harus pada modal yang luar biasa ya. Akuisisi juga begitu. Ketika mengambil alih satu perusahaan itu karena pasti di situ kan ada transaksi semacam pembelian gitu ya, membeli perusahaan, akuisisi. Jadi harus ada modal yang besar. Nah, subsidiary juga seperti itu. Ini kaitannya dengan operasional, mendirikan, memproduksi dan menjual produk gitu ya. Nah, pembentukan subsidiary baru lebih disukai ketimbang akuisisi karena operasi-operasi anak perusahaan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Nah, ya ini yang perlu dicatat. Jadi di proses akuisisi atau subsidiary juga seperti itu. Nah, ada istilah perusahaan induk dan anak perusahaan. Ya, jadi itu yang membedakan akuisisi dengan yang biasa kita ketahui itu merger kan gitu ya. Nah, kalau akuisisi itu kan mengambil alih. Tapi kalau merger itu digabungkan ya, perusahaannya digabungkan. Jadi karena penggabungan, jadi ya nggak ada perusahaan induk, nggak ada anak perusahaan, gitu ya. Karena jadi satu, ya menjadi satu perusahaan. Oke, selain itu jumlah investasi yang dibutuhkan lebih kecil dari biaya akuisisi. Nah, itu yang membedakan dengan akuisisi. Tapi perusahaan tidak akan memperoleh reward apapun dari investasi tersebut sampai subsidiary beroperasi dan memiliki basis pelanggan. Oke. Itu pengertian tentang subsidiary. Kemudian, nah setelah kita membahas tentang MNC dan juga beberapa metode untuk memasuki pasar global, kita juga membahas tentang resiko internasional. Ya. Jadi resiko-resiko yang mungkin akan kita hadapi dalam hal bisnis internasional. Nah, yang pertama adalah risiko fluktuasi nilai tukar. Ya, jadi risiko fluktuasi nilai tukar. Nah, fluktuasi nilai tukar itu dapat juga mempengaruhi permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan. Nah, pada saat nilai tukar valuta negara asing menguat, maka produk-produk yang didenominasi dalam valuta tersebut menjadi lebih mahal ya bagi pelanggan luar negeri. Dan ini bisa menyebabkan menurunnya permintaan. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Nah, sehingga karena permintaan turun, maka arus kas itu juga terpengaruh. Ya, terpengaruhnya juga semakin menurun gitu ya. Jadi fluktuasi nilai tukar ini memang sangat ya, pengaruhnya sangat luar biasa terhadap ini transaksi luar negeri gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah risiko berikutnya, risiko politik. Ini tadi ya, risiko politik ya. Oke, nah pada saat perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap risiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat, ya, yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Nah, oke, risiko politik seringkali dipandang sebagai bagian dari risiko negara atau country risk. Nah, jadi ini sudah kita bahas juga ya yang terkait dengan hampir sama dengan lingkungan ya, lingkungan bisnis. Ketika membahas tentang lingkungan bisnis, salah satunya adalah dari sisi politik gitu ya. Nah, ketika kita menjalin kerjasama atau membentuk anak perusahaan di negara lain, maka kondisi politik negara tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran bisnis kita ya. Terus sebagai contoh
sebuah perusahaan tamu mungkin mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi anak-anak perusahaan dari perusahaan multinasional Amerika Serikat sebagai balasan tindakan pemerintah Amerika Serikat. Nah, itu contoh kasus ya. Jadi seperti biasa kalian bisa mengeksplor ya contoh-contoh kasus yang lain yang terkait dengan risiko politik. Kemudian risiko internasional berikutnya adalah kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Nah, ini apa namanya vital sekali ya. Jadi perusahaan multinasional memasuki pasar asing untuk menjual produk dalam pasar tersebut. Jadi arus kas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi di luar negeri, ya kan? Jadi semakin perekonomiannya semakin baik, ya negara-negara partner itu, nah maka bisnis internasional di perusahaan-perusahaan multinasional juga relatif akan baik. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Dan ini perekonomian itu sangat berhubungan dengan politik. Ya, jadi kalau secara umum kondisi politik suatu negara itu stabil atau sebaliknya kalau kondisi ekonominya itu juga stabil, maka ini juga saling mempengaruhi gitu ya antara perekonomian dengan aspek ekonomi dengan aspek politik. Jadi bisa masuk ke sana ya, regulasi internasional ya, bahkan penetrasi pasar ke luar negeri itu juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi. Oke, baik. Berikutnya, setelah membahas tentang risiko internasional, maka kita bahas tentang ekspor dan impor. Nah, apa yang melatar belakangi negara-negara melakukan ekspor impor? Tadi sudah ya, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, nah ini adalah salah satu motivasi ya ketika melakukan bisnis internasional dalam hal ini adalah ekspor dan impor ya. Jadi tidak ada di dunia ini semaju apapun gitu ya, bahkan sebesar Amerika, Inggris, Jerman ya itu pun masih melakukan impor misalnya ya, mereka masih ada impor ya, apalagi ekspornya pasti juga sudah luar biasa gitu ya. Terus kemudian latar belakang kedua adalah dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri tadi ya. Jadi perlu menjalin kerjasama. Kemudian kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Ya, sudah jelas ya. Nah, bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor maupun impor. Ya. Nah, kemudian apa definisi ya dari ekspor maupun impor? Nah, kalau secara umum kita sudah paham ya, sudah paham ekspor itu berarti yang menjual barang ke luar negeri gitu kan ya secara garis besar, dan sebaliknya kalau impor berarti membeli. Nah, ketika kita menjual maka itu adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri. Nah, jadi itu adalah ekspor ya. Biasanya dalam jumlah besar ya kan, melibatkan custom atau bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Nah, itu adalah definisi dari ekspor. Sedangkan definisi dari impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri. Ya, sebaliknya gitu ya. Nah, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan sama dan melibatkan bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam satu negara. Jadi itu definisinya.
Saya kira semua sudah paham. Nah, manfaat dari ekspor impor ya. Nah, manfaat ekspor adalah memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Ini sudah kita pahami bersama ya. Sedangkan manfaat impor adalah memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri, maksudnya ya. Kemudian memperoleh teknologi modern dan memperoleh bahan baku. Itu adalah manfaat dari impor. Saya rasa nggak ada masalah, ini bisa dipahami ya. Kemudian faktor pendorong. Nah, jadi kalau tadi itu yang melatar belakangi, nah kali ini adalah faktor pendorongnya. Tapi masih hampir sama ya, yang faktor pendorongnya dengan yang melatar belakangi tadi, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, ya, memperoleh keuntungan, meningkatkan pendapatan negara, gitu ya. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri, ya, adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, gitu ya. Semua hal yang berkaitan dengan apa namanya, dengan lingkungan bisnis, sumber daya produksi, gitu ya, dan jumlah apa namanya, ya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya kesamaan selera terhadap satu barang. Jadi kesamaan selera ya, berarti antara negara yang satu dengan negara yang lain, mereka ketika kerjasama gitu ya, menjalin kerjasama dalam bentuk pelaksanaan ekspor impor, berarti ada kesamaan selera, gitu ya. Nah, kemudian keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan juga dukungan dari negara lain. Kemudian terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Nah, itu adalah faktor pendorongnya. Ya, tidak dapat dan tidak mungkin ya kita di lingkungan dunia ini terus kemudian eh, nggak mau tahu terhadap ya negara lain, terhadap perkembangan dunia gitu kan, kita nggak bisa hidup sendiri. Oke, baik. Nah, apa saja produk untuk ekspor impor? Jadi yang pertama ada barang migas, ada non migas. Nah, jadi kalau Anda mendengar berita-berita itu ya, itu kan sering menyebutkan tentang migas dan non migas. Nah, barang migas atau minyak bumi dan gas gitu ya, adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan juga gas. Nah, ini yang diperjualbelikan. Kemudian yang non migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Nah, apa yang termasuk di situ? Misalnya hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan juga hasil pertambangan gitu ya, yang bukan berupa minyak bumi maupun gas. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis ekspor maupun impor. Ya. Nah, jenis ekspor maupun impor, jadi ada ekspor biasa, ada barter. Ya. Nah, ekspor biasa dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri gitu ya, sebagaimana definisi dari ekspor itu sendiri kan gitu ya. Nah, sesuai dengan peraturan umum yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri. Ini sudah jelas ya, untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di dalam negeri. Nah, jadi itu sebagaimana apa namanya definisi dari ekspor ya. Kemudian barter. Nah, barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang. Ya, tidak menerima pembayaran dalam mata uang gitu ya. Dalam hal ini adalah rupiah. Ya, itu barter.
Nah, kalau barter untuk saat ini mungkin sudah relatif ini ya, sedikit yang melaksanakan barter karena barter itu relatif berkembang dulu kan ya, ketika belum ada alat tukar yang berupa mata uang kan gitu. Tapi era sekarang itu kan sudah ada mata uang. Jadi masing-masing negara sudah punya mata uangnya sendiri-sendiri kan gitu ya. Nah, sehingga barter sudah relatif ditinggalkan gitu ya. Tapi untuk jenis-jenisnya ini masih tercatat gitu. Berikutnya, oke. Nah, jenis ekspor impor berikutnya adalah konsinyasi ya atau consignment kalau dalam bahasa Inggris ya, yaitu pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa, itu konsinyasi. Terus ada yang namanya package deal. Nah, package deal adalah perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara pada perjanjian yang ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah atau jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Ya, kesepakatan ya, ini perjanjian. Terus berikutnya, nah, penyelundupan atau smuggling. Nah, kok dimasukkan ke dalam jenis-jenis ekspor impor ya, penyelundupan gitu ya, pertanyaannya. Nah, ya, kenapa? Ya, karena ini termasuk jenis ekspor impor, tetapi ada catatan. Jadi yang ilegal gitu ya. Jadi yang ilegal dengan tidak melalui pengurusan dokumen yang sah dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Nah, sesuai dengan namanya ya, penyelundupan. Jadi berarti ekspor impor yang dilakukan secara eh, apa? Secara liar mungkin bisa jadi ya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, nah, hambatan ekspor impor ini sudah kita bahas ya. Kenapa ini ada? Karena ketika berbicara tentang manajemen keuangan internasional, maka tarif, ya, kuota, subsidi, peraturan anti dumping itu beberapa yang juga menjadi perhatian, gitu ya. Nah, tarif itu pembebanan pajak ya, kuota impor, membatasi banyaknya jumlah barang yang diimpor, gitu kan. Kemudian subsidi itu bantuan pemerintah untuk produsen lokal dan juga anti dumping ya. Biasanya disebut politik dumping gitu ya. Yaitu menjual satu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Itu merupakan hambatan ekspor impor. Nah, kalau yang terkait dengan misalnya kok bisa ini menjadi hambatan, nah tentu saja ya kuota misalnya itu kan membatasi gitu ya. Misalnya kita bisa sebetulnya ekspor sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi karena ada kuota sehingga itu dibatasi. Nah, pengertian hambatannya di situ. Oke. Tentang ekspor impor kita sudah bahas. Nah, berikutnya adalah tentang valuta asing ya, valuta asing. Nah, kita sudah sering kan ya mendengar tentang valuta asing apalagi kalau berbicara tentang transaksi internasional ya. Nah, tapi apa definisi dari valuta asing ya? Nah, valuta asing itu biasa disingkat dengan falas ya. Kita biasa menyebutnya falas kalau dalam transaksi sehari-hari, komunikasi sehari-hari, kita menyebutnya falas. Itu kepanjangan dari valuta asing. Atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange. Nah, disingkat dengan forex. Nah, biasanya di masing-masing negara itu ada apa namanya lembaga untuk forex-nya masing-masing gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ya Bursa
Efek Indonesia, ya, Indonesian Stock Exchange itu forex-nya. Nah, yaitu merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Nah, falas itu mempunyai suatu nilai jika valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta yang lain tanpa pembatasan, gitu ya. Nah, tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market, gitu ya. Jadi kalau pasar ya, pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Jadi itu nanti yang terkait dengan falas. Nah, berikutnya adalah kursnya, ya, kursnya. Kalau tadi itu adalah mata uangnya, gitu ya. Nah, sekarang adalah kurs. Kita juga sudah familiar kan dengan kata-kata kurs ya. Nah, sedangkan kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Nah, ini perbandingan antara mata uang asing dengan mata uang dalam negeri. Nah, kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci ya bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Nah, sistem pembayaran gitu ya yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Nah, jadi seperti misalnya rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika, rupiah dibandingkan dengan yen Jepang dan seterusnya gitu ya. Pasti ada perbedaan nilai gitu ya. 1 rupiah itu sama dengan berapa US dollar misalnya gitu ya. Nah, jadi itu yang merupakan nilai mata uang. Oke, baik, bagaimana menghitungnya? Ya, menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Ya, perhatikan. Jadi perhitungan kurs itu ada beberapa istilah ya. Nah, yang pertama adalah kurs beli ya atau buy ya. Adalah kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar dalam hal ini adalah bank dan juga money changer ya membeli valuta asing. Ya, kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar dalam hal ini bank atau money changer membeli valuta asing, misalnya dolar, ya, rial, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau bank Anda sudah paham semua ya, tahu semua. Nah, money changer itu bisa jadi ada yang belum tahu ya. Kalau di Mojokerto ada ya money changer. Jadi tempat kita kalau misalnya kita mau keluar negeri itu kita butuh uang mata uang negara yang akan kita tuju gitu ya. Nah, maka kita bisa menukarkan uang rupiah kita dengan mata uang asing tersebut di money changer. Nah, di Mojokerto itu ada di ini apa namanya? Di Jalan Mojopahit ya itu ada ya money changer. Jadi Anda mau ke Singapura, Anda mau ke apa Arab Saudi, Anda mau ke Amerika bahkan gitu ya. Sebelumnya kan kita perlu ini apa menukarkan mata uang kita karena nanti kalau tidak ditukarkan dulu di sini, ketika sampai di negara tujuan kita bingung mau beli-beli sesuatu gitu ya. Harus mencari money changer juga di sana gitu atau mencari bank untuk menukarkan mata uang gitu ya. Nah, itu kurs beli. Nah, kemudian kurs jual adalah perhitungan kurs pada saat pelaku pasar menjual valuta asing. Sedangkan kurs tengah yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli, yaitu penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi 2. Jadi rata-rata gitu ya karena
min kan berarti min kan ada min median gitu ya. Min berarti nilai tengah. Oke, nah bagaimana cara menghitungnya? Ini dicontohkan ya. Jadi suatu hari di tahun 2011 gitu ya, Donna memperoleh tugas meliput berita ke Amerika Serikat, ya kan? Nah, ia mendapatkan uang saku dinas perjalanan sebesar 38 juta rupiah, ya kan? Nah, saat itu kurs yang berlaku adalah kurs jual untuk US dollar itu 9.500, sedangkan kurs belinya adalah 9.200 per 1 US dollar. Nah, berapa jumlah uang saku dalam dolar yang diterima oleh Donna, gitu ya. Nah, di Amerika Serikat, Donna menggunakan uangnya sebesar 3.000 US dollar, gitu ya. Nah, setelah kembali ke Amerika, Donna menukarkan sisa uangnya dengan rupiah. Setelah kembali ke Indonesia maksudnya ini ya kan? Oke, Donna menukarkan sisa uangnya dengan kurs rupiah. Nah, kurs yang berlaku adalah kurs jualnya 9.750 per 1 US dollar dan kurs beli 9.425 per 1 US dollar. Nah, jadi berapa jumlah rupiah yang diterima oleh Donna? Jadi bisa dipahami ya dari sini. Jadi Donna akan berangkat ke Amerika kan gitu kan. Nah, dia mendapat uang saku 38 juta rupiah. Nah, pada saat Donna akan pergi itu ketika sampai di sana gitu ya. Nah, kurs jual posisinya adalah 9.500 dan kurs belinya 9.200. Nah, itu untuk 1 dolar. Nah, dari situ berapa? 38 juta tadi itu loh rupiah itu kalau apa namanya yang diterima Donna dalam bentuk dolar itu jumlahnya berapa? Oke, itu pertanyaannya, itu contohnya. Terus berarti cara menghitungnya adalah jika Donna ingin menukarkan uang rupiah ke dolar, ia akan menggunakan perhitungan kurs jual, ya kan? Nah, jadi uang Donna dalam bentuk dolar sebesar 38 juta dibagi 9.500, yaitu sama dengan 4.000 US dollar. Jadi itu kalau dikonversikan uang 38 juta ya rupiah itu 4.000 US dollar untuk kurs jual ya, karena apa namanya, ini yang perlu diperhatikan, kapan kita menggunakan kurs jual, kapan kita menggunakan kurs beli ya. Nah, berikutnya sisa uang Donna yang ada sebesar 4.000 US dollar, ini kan awal tadi ya 38 juta dikurangi 3.000 US dollar. Jadi selama di Amerika Donna telah menghabiskan sebanyak 3.000 US dollar. Nah, berarti sisanya adalah 1.000 US dollar. Nah, jika Donna ingin menukarkan uang dolar tersebut kembali ke rupiah, maka Donna harus menggunakan kurs beli. Ya, ini perhatikan. Jadi Donna harus menggunakan kurs beli. Sehingga sisa uang Donna dalam rupiah sebesar 1.000 US dollar dikalikan. Ini perhatikan ya. Pada kurs jual ya kan itu dibagi kemudian untuk kurs beli dikalikan ya. Jadi kurs beli saat itu ketika Donna kembali itu adalah 9.425 sehingga tinggal dikalikan dengan uang dolar yang dipegang oleh Donna. Sisanya tadi adalah 1.000 dolar sehingga uang yang diterima
yang akan diterima oleh Dona itu adalah 9.425.000 rupiah. Oke, ini bisa dipahami ya dari sini ya. Halo? Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi ini yang terakhir ya, yang terakhir ada latihan soal ya. Jadi misalkan diketahui bahwa nilai tukar valuta asing atau rupiah itu biasa disebut dengan IDR kan ya kalau rupiah ya. Nah, pada tanggal 17 Februari 2011 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada data ya, data currency ya, currency itu mata uang ya masing-masing negara ya. Untuk United States ya, dolar Amerika itu biasa disingkat dengan USD ya, USD. Ingat kalau membaca singkatan, kalau itu singkatan bahasa Inggris berarti kita harus membacanya sesuai hurufnya itu ya huruf bahasa Inggris ya. Jadi bukan USD membacanya ya, tapi USD gitu kan ya. Nah, United States Dollar. Nah, posisi saat itu pada 17 Februari kurs jualnya sekian, kurs beli sekian. Ya, jadi semua sudah ada datanya. Kemudian GBP ya, Great Britannia Pounds berarti pounds Inggris gitu kan ya, pound Inggris. Itu 15 sekian, 15.108 rupiah untuk jual dan kurs belinya adalah 13.493. Oke. Nah, ini semua datanya. Nah, euro ya, euro itu mata uang negara-negara Eropa ya. Kurs jual sekian, kurs beli sekian. Nah, AUD Australia dolar ya, dolar Australia itu 9.410 rupiah untuk kurs jual, belinya 8.000 sekian. Nah, SGD dolar Singapura ya, Singapura dolar SGD 7.342. Ini mulai ngantuk ini Bang ya, salah baca. Oke, itu kurs jual, kemudian kurs belinya 6.000 sekian. Nah, HKD Hong Kong dolar ya, HKD ya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kita harus membacanya sesuai dengan ini ya, bahasa Inggris singkatannya dolar Hong Kong, YGP Jepang yen ya, YJP itu kalau dibacakan YGP ya, yen Jepang. Nah, luar biasa ya bedanya ya. Di sini bisa dilihat yen Jepang itu 1 yen Jepang itu kurs jualnya hanya 112 rupiah, belinya 100 gitu ya. Jadi itu semua datanya. Nah, kemudian ini pernyataan-pernyataan ini yang perlu Anda perhatikan ya. Nah, dengan data di atas tadi pada saat itu ya pertanyaannya berapa dolar Hong Kong ya kan, HKD, YGP berarti yen Jepang dan USD berarti dolar Amerika ya, United States Dollar yang akan kita peroleh jika kita menukarkan 2 juta rupiah. Ya. Nah, ingat yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita mau menukarkan uang rupiah kita dengan dolar Hong Kong, dengan yen Jepang, dengan dolar Amerika, kurs mana yang kita gunakan? Nah, itu apakah kurs jual atau kurs beli? Itu yang perlu Anda perhatikan. Ya. Nah, kemudian berapa dolar Hong Kong, yen Jepang, dan juga dolar Amerika yang kita tukarkan untuk memperoleh 2 juta rupiah. Ya. Nah, itu
Kemudian berapa rupiah yang kita terima jika menukarkan 700 euro, 1.200 yen Jepang, dan 350 US dollar. Oke, ya kan? Nah, terus kalau berapa rupiah yang kita tukarkan untuk memperoleh 500 euro, 1.000 yen Jepang, dan 250 US dollar. Ya, berarti nanti untuk kalau kita berapa yang akan kita peroleh kalau menukarkan 2 juta, berarti kan nanti kita menggunakan kurs jual kan ini ya. Nah, seperti itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, oke. Pertanyaannya latihan soalnya ini jadi mungkin tidak perlu Anda jawab di sini ya. Nanti ini saya pindah ke e-learning ya. Jadi silahkan kerjakan di e-learning ya. Tentu saja dengan beberapa soal lainnya ya. Mungkin tidak hanya ini bisa saya ambil 1-2 kemudian digabung dengan beberapa soal lainnya. Oke, baik. Itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Silakan. Ada? Seperti biasa, nanti file materi akan saya upload, akan saya share di e-learning ya. Jangan lupa. Oh ya, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya, saya stop share dulu ya. Oke. Nah, sambil menunggu yang bertanya, jadi diinfokan kembali bahwa UAS itu mulai tanggal 22 Januari ya. Nah, sehingga karena kita kemarin kena libur ya, libur Natal dan juga tahun baru. Nah, sehingga kita harus mengganti ya. Oke. Satrio tolong ya. Boleh sih ya sambil makan tapi ya nggak etis kan ya. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan ya. Oke. Nah, baik. Itu terus kemudian sehingga saya memerlukan tambahan waktu ya. Jadi kalian bisa nyari waktunya dalam minggu ini berarti kita harus 2, bisa jadi minggu depan juga 2 kali gitu ya. Nah, saya free sore itu free hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya, silakan segera konfirmasi. Ketua kelasnya siapa untuk kelas ini? Halo? Ferdi, Bu. Oh, Ferdi. Ya, baik. Segera ya. Jangan sampai tidak gitu ya. Karena tetap akan menjadi tagihan kita nanti tatap mukanya kurang ya. Baik dosen maupun mahasiswa kalau tatap mukanya kurang kan ya tidak bisa gitu ya. Oke, baik. Itu tidak ada yang bertanya ini. Nah, sesuai dengan pengumuman juga yang sudah dikeluarkan oleh fakultas, jadi ujiannya nanti daring, jadi seperti biasa melalui e-learning. Ya, sekali lagi saya nggak bosen-bosen mengingatkan kalau ujiannya daring melalui e-learning berarti perhatikan waktunya, ya, perhatikan waktunya, jangan sampai terlambat habis waktu baru ini dan juga dibaca kembali soalnya. Jangan sampai ada kejadian seperti UTS kemarin di kelas pagi itu saya nggak habis pikir bagaimana dia
hanya mengetahui soalnya itu hanya yang pilihan ganda. Berarti hanya 5 soal itu selama 1 jam. Dia hanya mengerjakan pilihan ganda 5 itu. Katanya nggak tahu kalau ada soal yang esai. Ya kan? Nah, kan aneh gitu ya. Jadi sekali lagi perhatikan itu. Terus kemudian yang kedua yang perlu Anda perhatikan juga adalah Bu Rini tidak menyediakan waktu untuk ujian susulan ya. Jadi nggak ada ujian susulan ya. Jadi pastikan sesuai jadwal masing-masing ya. Jika ada kendala yang terkait dengan e-learning segera konfirmasi ya. Oke, baik itu jika tidak ada yang bertanya saya tunggu on cam untuk screenshot absen terakhir ya. Ya, segera Putri Cantika, Andini, Kelvin, Ana Saifuddin, Rakelia, Ferdi, Haidar Anan, Siska Wiranti, ya, oke, Ana Saifuddin, Kelvin Lukianto, Putri Cantika, Ferdi, Haidar Anan. Nggak akan saya screenshot kalau nggak on cam ya. Kelvin Lukianto, Putri Cantika, Ferdi, Muhammad Haidar. Anda dengar saya? Halo? Dengar, Bu. Kelvin Lukianto, Ferdi, Haidar. Minimal konfirmasi, nggak bisa on cam, kenapa? Kelvin Lukianto, Haidar, Ferdi, tak celui terus, bah, sampai on cam. Kelvin tuh yang mana sih? Halo? Oh, ditinggal turu iki pasti Bu Rini ya. Oke. Baik, hari ini saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Segera konfirmasi waktu mengganti. Kalau tidak menjadi tanggung jawab ketua kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.